siang. Siang. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk materi Family Support Group kali ini kita coba menyampaikannya dalam bentuk video. Tapi semoga apa informasi yang akan disampaikan itu bisa diterima oleh mereka yang concern dengan dunia adiksi, khususnya juga keluarga sebagai pendamping pemulihan. Jadi untuk materi Family Support Group kali ini sudah dipilih, judulnya adalah pentingnya rehabilitasi. Jadi dahulu sebelum ditemukannya metode rehabilitasi, banyak pecandu yang akhirnya menyerah, meninggal karena kecanduannya, tidak memiliki metode untuk penyembuhan dirinya sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, orang menemukan metode penyembuhan buat para pecandu narkoba, sehingga semakin hari semakin banyak yang terselamatkan jiwanya. Kalau kita menurut dari rehabilitasi sendiri, re itu berarti habilitas itu berarti menjadi sehat. Jadi tujuannya adalah untuk memulihkan kembali khususnya para pecandu narkoba agar mereka bisa hidup sehat, bersih tanpa narkoba dan bisa produktif lagi. Jadi proses rehabilitasi itu adalah proses yang membantu para pecandu untuk bisa menjalani lagi kehidupannya dengan membenahi faktor-faktor yang ada di dalam diri seseorang, antaranya adalah biopsikososial dan spiritual. Pemulihan itu sendiri membutuhkan waktu yang panjang. Sama halnya dengan seseorang berproses menjadi seorang pecandu, ada beberapa tahapan dari coba-coba, rekreasional, situasional sampai akhirnya menjadi edik. Pemulihan juga membutuhkan proses yang panjang karena banyak hal yang harus dibenahi dalam diri seseorang. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, proses pembenahan fisik, proses pembenahan psikologinya, proses pembenahan spiritualnya, juga sosialnya. Tapi harapannya orang-orang yang menjalani rehabilitasi bisa berhenti atau mengontrol pemakaian narkoba mereka, mengurangi dampak buruk, membentuk gaya hidup yang baru, kemudian menjadi manusia yang produktif baik di keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Berangkat dari pemahaman bahwa adiksi itu adalah sebuah penyakit yang bersifat kronis dan kambuhan yang menyebabkan semua aspek di dalam diri seseorang itu menjadi rusak, maka dibutuhkanlah sebuah program yang bersifat komprehensif penanganannya dan program yang terstruktur dan lingkungan yang kondusif untuk mendukung perubahan itu. Jadi di dalam rehabilitasi dibutuhkan sebuah program yang bisa membenahi semua aspek yang dirusak oleh kecanduan itu. Tahapan di dalam rehabilitasi sendiri ada beberapa proses. Proses awalnya adalah screening. Screening ini bertujuan untuk menentukan apakah klien layak bisa diterima di dalam program yang diselenggarakan. Jadi ada beberapa kriteria yang memang harus dipenuhi, seperti misalkan tidak mengalami gangguan jiwa berat, mampu mengikuti aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan di dalam panti. Jadi proses screening ini adalah menentukan, dan yang paling penting adalah memiliki riwayat penggunaan narkoba tentunya. Kalau seandainya proses screening ini sudah selesai, masuk ke tahap berikutnya adalah assessment. Assessment ini adalah pendataan. Kita mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat keparahan seseorang di dalam penggunaan narkobanya. Di dalam assessment itu juga mencakup latar belakang sosial, keluarga, pendidikan, sampai riwayat penggunaan narkoba. Jadi untuk melihat apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan klien. Setelah proses assessment, pengumpulan data itu, baru kita bisa lanjut ke proses pembuatan rencana perawatan atau treatment plan. Ini seperti resep. Jadi klien akan dipandu treatmentnya lewat
treatment plan. Jadi ada goals yang harus dicapai. Jadi ada hal-hal yang harus dia jalani selama menjalani treatment plan, dan itu dilakukan secara berkala dan kontinu. Nah, intervensi rehab sos ini adalah semua struktur yang ada di dalam rumah, daily schedule, itu harus mengakomodir bimbingan baik secara fisik, mental, sosial, spiritual, vokasional. Jadi semua sesi yang diadakan setiap harinya akan mengakomodir kebutuhan pemulihannya secara fisik, mental, lewat konseling dengan konselor atau dengan psikolog. Bimbingan sosialnya akan diberikan juga informasi atau edukasi bagaimana bermasyarakat, berkomunikasi, sampai spiritual juga kita ada bimbingan spiritual supaya membangun lagi nilai-nilai spiritualnya yang dulu hilang. Nah, untuk tahapan berikutnya adalah reintegrasi. Ini fase di mana seorang klien sudah bisa terlibat lagi dengan kewajibannya. Misalkan ada yang berkebutuhan untuk sekolah, bekerja, tapi masih di dalam pengawasan program. Jadi mereka boleh melakukan aktivitas di luar panti, di luar facility, tapi tetap terhubung dan tetap akan kembali melaporkan diri di dalam program. Ini ibaratnya mereka sudah mencoba berinteraksi, bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi fase re-entry biasa kita sebut. Kemudian baru terminasi. Terminasi itu selesai program, tapi untuk pemulihannya sendiri bisa dilakukan lewat program aftercare dengan cara selalu berkomunikasi, berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam panti, baik dengan konselor maupun dengan family. Nah, harapannya di dalam program pemulihan terjadi perubahan kultur atau budaya. Yang dulunya mereka memiliki budaya malas, manipulasi, pembenaran, ini adalah warisan dari dunia kecanduan itu sendiri. Kemudian saat berada di dalam program, mereka akan diberikan nilai-nilai kehidupan lewat unwritten filosofi. Jadi mereka akan dibimbing hidupnya dengan slogan-slogan yang bisa memotivasi mereka untuk menjadi lebih baik. Harapannya muncul sebuah kebiasaan atau budaya baru di dalam diri seorang klien yang berpedoman dengan pola hidup yang baru. Nah, di dalam terapi itu sendiri harus menyangkut beberapa ahli atau expertnya. Jadi mereka ini akan bersinergi, bekerja sama untuk membangun seorang klien. Ada yang memiliki kapasitas sebagai spiritual, psikolog, atau social worker. Mereka akan bersinergi di dalam menyelenggarakan program untuk setiap klien. Jadi kita melakukan case conference, di sana kita berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan untuk membenahi klien ke depannya. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan yang biasa kita selenggarakan di dalam panti. Ada morning meeting, salah satunya mereka bertemu secara rutin setiap pagi hari untuk mengidentifikasi feeling, mood atau permasalahan baik secara individu maupun kelompok. Sehingga harapannya satu hari itu mereka sedikit lebih lega karena bisa sharing. Negara memfasilitasi bagi setiap pecandu untuk bisa direhabilitasi. Jadi lewat beberapa undang-undang yang sudah dibuat, negara memberikan fasilitas bagi setiap penyalahguna narkoba untuk dirawat di dalam institusi rehabilitasi. Terlepas dari kriteria hukum ya, kalau dia menyangkut terlibat dengan sindikat atau pengedar, mungkin proses hukumnya akan tetap berjalan. Tapi kalau mereka dikategorikan sebagai pecandu, memang selayaknya untuk dirawat, diberikan perawatan yang semestinya. Untuk mereka-mereka yang merasa bahwa dirinya bermasalah dengan kecanduan, mereka bisa melaporkan diri
atau keluarganya melaporkan orang tersebut lewat institusi IPWL. Ini secara resmi sudah dibentuk oleh pemerintah. Jadi lembaga-lembaga seperti rumah sakit, puskesmas ataupun institusi yang ditunjuk bisa menerima klien-klien yang ingin melaporkan dirinya. Nah, nantinya akan dirujuk apakah akan dimasukkan ke dalam panti rehabilitasi atau tidak, itu berdasarkan hasil asesmennya. Nah, manfaat dari rehabilitasi sendiri yang pertama adalah menyelamatkan hidup. Kita tahu bahwa berhubungan dengan narkoba itu mengundang banyak risiko. Pertama masalah hukum, kemudian masalah kesehatan, bisa saja atau banyaklah kejadian pecandu yang akhirnya overdosis, kecelakaan, atau ya terlibat dengan tindakan kriminal. Jadi sebaiknya saat kita mengetahui keluarga atau diri kita sendiri bermasalah dengan narkoba, segera menghubungi panti rehabilitasi agar meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi. Hidup lebih positif. Jadi di dalam rehabilitasi selalu diberikan motivasi bagaimana tata cara hidup yang benar. Dari disiplin terhadap tanggung jawab pribadi, peduli dengan lingkungan, dan lain sebagainya. Bersih dan sadar. Jadi otomatis setelah masuk dalam dunia rehabilitasi, seseorang itu akan berhenti menggunakan narkoba. Jadi untuk beberapa saat dia tidak terkontaminasi dengan bentuk apapun bentuk keras, sehingga kesadarannya mulai muncul melihat bahwa hidup ini bisa dijalani dengan lebih bermakna. Mereka punya harapan setelah bisa berhenti menggunakan narkoba. Pemulihan jangka panjang, kesehatan yang lebih baik, karena di sini pasti diterapkan pola hidup sehat dengan makan teratur, tidur teratur, juga olahraga secara teratur. Jadi mereka-mereka yang masuk ke dalam rehabilitasi umumnya memiliki kesehatan yang baik. Nah, kesimpulannya adalah pemulihan adalah sebuah perjalanan panjang, membutuhkan intervensi, dukungan dari berbagai pihak, ya termasuk keluarga atau masyarakat. Therapeutic community merupakan metode pemulihan yang bersifat universal. Jadi tidak memandang apapun latar belakang klien, tapi semua bisa diterima dan menjalani rehabilitasi, dan bersifat holistik. Holistik itu berarti komprehensif, semua aspek dilibatkan, semua ahli dilibatkan di dalam penanganan klien. Tanpa treatment yang memadai, ketergantungan zat bersifat progresif, berbahaya. Jadi bisa berakibat fatal, baik individu itu sendiri ataupun lingkungan terdekatnya. Jadi kesimpulan saya di akhir sesi ini, jadilah orang yang sadar akan bahaya narkoba dan segeralah mencari pertolongan apabila Anda merasa bahwa rehabilitasi adalah sebuah metode yang tepat yang bisa membantu Anda untuk bisa berhenti dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Baiklah, saya akan buka sesi pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, saya mau bertanya Pak, apa bedanya orang yang sembuh ataupun sehat karena direhabilitasi dengan orang yang sembuh ataupun sehat tanpa direhabilitasi? Terima kasih Pak. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Kita tidak mengabaikan mereka-mereka yang bisa pulih tanpa rehabilitasi. Apapun itu bentuknya bagus. Yang penting mereka bisa stay clean, berhenti menggunakan narkoba, dan meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih berkualitas. Tapi rehabilitasi sendiri itu untuk menghindari yang namanya dry drunk. Dry drunk itu adalah kondisi seseorang yang berhenti menggunakan narkoba, tapi perilakunya masih sama dengan perilaku pada saat dia menggunakan narkoba. Jadi di dalam rehabilitasi itu juga diberikan edukasi, bimbingan, keterampilan agar mereka mampu menyikapi godaan, mampu menyikapi tanda-tanda kekambuhan. Jadi mereka dibekali dengan keterampilan supaya mereka bisa menghindari situasi-situasi yang berbahaya yang sekiranya akan menjerumuskan mereka ke dalam penggunaan kembali.
Jadi di dalam rehabilitasi itu banyak hal yang akan dibekali oleh konselor maupun staf kepada klien, sehingga klien punya bekal untuk bisa menjalani recovery-nya di luar. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya silakan. Saya mau bertanya, mengapa masih banyak orang yang kembali memakai narkoba setelah ia kembali dari rehabilitasi? Jadi, adakah jaminan orang itu benar-benar sembuh ketika dia sudah direhabilitasi? Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Apakah ada jaminan orang yang masuk di dalam rehabilitasi itu akan sembuh? Saya akan menjawab pertanyaan ini dengan sebuah ilustrasi ya. Saat seorang yang sakit mendatangi dokter, tentu dia berharap kesembuhan, dan dokter akan memberikan saran, nasihat, dan dosis obat yang tepat. Ya harapannya supaya pasien itu tidak datang lagi. Sama halnya dengan dunia rehabilitasi. Klien yang masuk ke sini diberikan bekal, keterampilan, dan edukasi itu, harapannya supaya itu bisa menjadi bekal buat dia menjalani recovery-nya di luar. Jadi kalau klien itu mengaplikasikan, mempraktekkan apa yang sudah kita berikan selama di program, niscaya dia bisa survive di luar. Tapi umumnya godaan itu begitu kuat sehingga banyak akhirnya mereka yang menyerah dengan godaan itu sehingga masuk ke dalam penggunaan kembali. Tapi kalau dia ingat apa yang kita berikan selama di program, dari kebiasaan sehari-hari sampai keterampilan untuk menghadapi relapse prevention ataupun warning sign of relapse, dia akan bisa survive. Jadi tergantung balik lagi kepada diri sendiri, bagaimana dia mengaplikasikan apa yang sudah kita berikan di sini untuk menghadapi dunia luar. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya silakan. Saya mau bertanya Pak, banyak orang yang sulit untuk masuk rehab. Bagaimana caranya mengajak para pemakai narkoba agar mau menjalani rehabilitasi, dan kemana orang tua atau keluarga harus menghubungi? Ya, bagus juga pertanyaannya. Jadi jarang sekali kita menemukan orang yang dengan kesadaran sendiri mendatangi rehabilitasi, tapi yang lebih banyak adalah keluarga biasanya. Keluarga lewat konseling, mereka menyampaikan bahwa ada beberapa ada keluarga mereka yang terlibat dengan penggunaan narkoba. Jadi lewat proses konseling itu kita coba untuk identifikasi apakah kita bisa bantu atau mesti kita rujuk ke institusi yang lain. Nah, proses dari awal screening itu penerimaan klien sudah ada di dalam prosedur penerimaan. Jadi sebaiknya juga menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan seperti PWL itu tadi. Jadi anggota keluarga bisa merujuk ke tempat-tempat yang terdekat seperti puskesmas, rumah sakit, ataupun institusi penerima wajib lapor untuk melaporkan, sehingga bisa diberikan penanganan yang tepat. Karena dari sana nanti bisa dirujuk ke tempat-tempat yang memang sesuai dengan kebutuhan klien. Begitu. Terima kasih. Mungkin cukup sesi pertanyaannya. Untuk sesi kali ini saya akan coba menyimpulkan bahwa apapun rehabilitasi ataupun metode pemulihan, kembali lagi dengan niat dari diri sendiri. Jadi kita adalah penyembuh terbaik sebenarnya buat diri kita sendiri. Program hanya membantu. Jadi sebaik-baiknya program kalau tidak dimodali dengan keinginan yang kuat dari dalam diri sendiri akan sia-sia saja. Tapi harapan saya semua pecandu akhirnya akan menemukan jalan pemulihannya. Demikianlah penyampaian saya kali ini. Mohon maaf kalau ada kalimat saya yang salah. Harapannya semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi informasi bagi yang membutuhkan. Mohon like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan.